Ternyata bukan pelecehan di rumah dinas. Ini yang dilakukan Brigadir J kepada Putri Chandrawati sehingga ia dihabisi, anak buah Irjen Verdi Sambo. Polri baru saja mengumumkan motif pembunuhan Nofriansyah Yosua Huta Barat berdasarkan keterangan dari salah satu tersangka yakni Irjen Verdi Sambo. Seperti yang diketahui, mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo resmi ditetapkan menjadi tersangka kasus penembakan Brigadir Yosua pada Selasa 9 Agustus 2022 lalu. Pengumuman tersebut disampaikan langsung oleh Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo di Mabes Polri. Tim Sus telah memutuskan saudara FS sebagai tersangka, ujar Kapolri dalam keterangan pers. Polri sudah mengungkap motif penembakan terhadap Brigadir J oleh Baradae atas perintah Irjen Verdi Sambo, yang merupakan dalang di balik insiden tersebut. Diketahui ternyata bukan karena dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir J terhadap Putri Chandrawati di rumah dinas Verdi Sambo, melainkan sebuah kejadian di Magelang. Kepada polisi, Irjen Verdi Sambo mengaku marah setelah adanya laporan dari sang istri, Putri Chandrawati, terkait perlakuan dari Brigadir J. Di dalam keterangannya, tersangka FS mengatakan bahwa dirinya menjadi marah dan emosi setelah mendapat laporan dari istrinya PC, kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Andirian Jajadi dalam keterangan pers di Mako Brimob Kelapa II, Depok, Kamis 11 Agustus 2022. Brigjen Andirian menyebutkan Putri Chandrawati disebut mendapat perlakuan yang melukai harkat dan martabatnya di Magelang oleh Brigadir J. Namun perlakuan seperti apa yang dilakukan oleh Brigadir J sebelum dijelaskan secara rinci. Putri Chandrawati telah mengalami tindakan yang melukai harkat dan martabat keluarga yang terjadi di Magelang yang dilakukan oleh almarhum Joshua Kas Andi. Brigjen Andi menambahkan, akibat dari laporan tersebut, Irjen Verdi Sambo kemudian merencanakan pembunuhan bersama tersangka lain, yakni Barada E dan Bribka RR. Kemudian FS memanggil tersangka RR dan tersangka RE untuk melakukan pembunuhan untuk merencanakan pembunuhan terhadap almarhum J. Seperti yang diketahui, sebelumnya Polri telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka dalam kasus penembakan Brigadir J, yakni Irjen Pol Verdi Sambo, Baradae, Bribka RR, dan 1 tersangka sipil bernama Kuat Ma'ruf atau KM. Penetapan keempat orang itu sebagai tersangka atas dugaan melakukan pembunuhan berencana. Baradae menembak Brigadir J atas perintah Irjen Pol Verdi Sambo, sedangkan tersangka Bribka Riki Zal dan Kuat Ma'ruf ikut melihat dan membiarkan peristiwa tersebut terjadi. Ketua Indonesia Police Watch atau IPW, Sugeng Teguh Santoso mengungkapkan motif dibalik pembunuhan Brigadir J yang menyeret mantan Kadif Propam Irjen Pol Verdi Sambo. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso menyebutkan setidaknya ada 5 motif dibalik pembunuhan Brigadir J di rumah dinas Verdi Sambo. 4 diantaranya terkait masalah seksual, sedangkan 1 lainnya berkaitan dengan perjudian. IPW mendapatkan 5 isu tapi 4 itu memang terkait dengan soal urusan seksual, ujar Sugeng di program Apa Kabar Indonesia Pagi TV One Kamis 11 Agustus 2022. Dari 4 motif itu kan sudah 3 motif disebutkan Pak Mahfud. Namun menurut dia, masalah seksual dan wanita merupakan persoalan yang kerap terjadi di pimpinan Polri. IPW mendapat kesimpulan betapa rapuhnya kondisi psikologis seorang PJU, terutama Sambo ini, memegang kekuasaan yang besar tetapi kondisinya rapuh, ujar Sugeng.
Urusan wanita rapuh sekali pimpinan-pimpinan Polri ini. Sudah banyak, bukan hanya beliau, tapi sebelumnya juga ini menjadi catatan. Katanya menambahkan menurut Sugeng. Menurut Sugeng, selain masalah seksual, kasus penembakan Brigadir J juga terkait dengan praktik perlindungan perjudian dan peredaran narkoba oleh oknum di kepolisian. Yang satu lagi praktik-praktik perlindungan judi, narkoba, pengiriman uang-uang yang besar sampai ratusan miliar ini. Isu yang masuk ke IPW bahwa Yosua ini akan membuka informasi tentang itu, tutur Ketua IPW Andrianto dalam konferensi pers Selasa 9 Agustus 2022. Sementara peran dari Irjen Verdi Sambo dijelaskan Agus adalah sebagai orang yang menyuruh penembakan. Irjen Pol FS menyuruh melakukan dan skenario peristiwa seolah-olah terjadi peristiwa tembak-menembak di rumah dinas, kata Agus. Sementara tersangka lainnya Baradae telah melakukan penembakan terhadap korban. Tersangka RR turut membantu dan menyaksikan penembakan korban. KM turut membantu dan menyaksikan penembakan terhadap korban, katanya.